punya apa namanya? Gini. Ya, saya punya modul create, proses, kemudian dispose seperti ini ya. Betul ya. Kemudian untuk apa? Menyambungkan ini, misalnya entitas pertama itu kedatangan produk A gitu. Kemudian produk A ini akan diproses di proses 1 misalnya. Kan kita tinggal menggunakan konektor seperti ini. Betul ya? Nah, tetapi kalau misalkan yang kondisi yang ada itu misalnya seperti ini. Pada suatu perusahaan furniture misalnya, kita membuat meja belajar, membuat kursi, membuat bangku, misalnya seperti membuat lemari misalnya. Nah, kalau kita membayangkan produk-produk tadi, itu kan bisa saja antara satu produk dengan produk yang lain itu mempunyai proses pengerjaan yang berbeda. Misalnya, kalau membuat meja belajar misalnya, antara yang finishingnya itu dengan cat atau dengan pelitur ya, dengan finishingnya misalnya dengan menggunakan melamin seperti itu, bisa saja membutuhkan stasiun kerja yang berbeda gitu. Jadi kalau yang finishingnya melamin, ya dia nggak perlu dicat misalnya. Tetapi kalau meja belajar yang finishingnya dicat, ya dia nggak perlu dikerjakan di stasiun kerja pemasangan melamin misalnya. Nah, kalau seperti itu, maka pada saat nanti kita menggambarkan kondisi tadi, gitu ya, menggambarkan kondisi tadi, berarti kan kita harus mengakomodasi fakta bahwa masing-masing produk itu mempunyai urutan pengerjaan yang berbeda. Nah, maka di arena itu nanti untuk studi kasus job shop ini nanti kita akan mengenalkan 3 modul ya, 3 modul yang bisa dimanfaatkan ya, manakala sistem yang kalian amati seperti itu mempunyai karakteristik bahwa urutan pengerjaan ya, proses pengerjaan produk itu antara satu produk dengan produk yang lain itu tidak sama. Nah, di arena itu nanti kita mengenal, ini saya jelaskan dulu mulai yang root. Jadi kita mengenal satu modul yang kita sebut dengan root ya. Nah, root itu muncul dalam kalau kemarin kita sudah menggunakan basic proses modul ya. Nah, kalau root ya, itu nanti munculnya di advanced transfer ya. Nah, root ini sebenarnya fungsinya apa? Jadi root ini fungsinya itu nanti setara dengan konektor. Nah, tapi perbedaannya apa? Kalau di konektor ya, kalau kita lihat di sini kita lihat konektor ya. Kalau kita double klik seperti ini tidak muncul adanya satu nilai parameter yang harus kita isikan kan di sini. Jadi kalau kita lihat konektor itu ya menghubungkan antara ini ya, misalnya menghubungkan antara satu entitas gitu ya. Ini misalnya dengan proses gitu. Tapi kalau kita klik konektornya nggak ada sesuatu nilai yang harus kita inputkan di situ. Nah, dengan konektor ini, dengan kata lain kan kita mengasumsikan apa? Bahwa misalkan tidak ada waktu proses perpindahan misalnya antara satu bagian ya, satu kondisi dengan kondisi yang lain ya, satu bagian dengan bagian yang lain. Misalnya kalau saya punya 2 proses, kemudian antara proses 1 saya hubungkan dengan konektor dengan proses 2, itu kan artinya apa? Selesai di proses 1 langsung diproses di proses 2 kan seperti itu. Tetapi kan ada kondisi ya bahwa misalkan ada jeda ya. Misalnya setelah dari proses 1 itu butuh transfer time ya, waktu transfer dari lokasi proses 1 ke proses 2. Nah, kalau kondisinya seperti itu ya, walaupun nanti
sistem kalian itu flow shop, ya konektor ini tidak bisa digunakan gitu, karena dengan konektor ini kita menganggap bahwa ya segera sesudah selesai di proses 1 itu langsung diproses di proses 2, misalnya seperti itu. Nah, maka untuk mengantisipasi ya, untuk mengakomodasi kondisi tersebut, itu kita menggunakan modul yang kita sebut dengan root, ya, root. Nah, nanti cara menggunakannya gimana? Ini jelas ya, ini kasus yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang nih hapus ya, gini. Nah, sekarang kalau root itu kita adanya di advanced transfer, itu kita ada root nih warna pink. Ini ya. Lalu sekarang mulai kita lihat ya, di root itu bisa ngapain aja gitu kan. Nah, sekarang kita double klik. Ini saya besarkan dulu aja. 200 kali ya. Nah, gini. Root seperti ini, kita lihat ini ada root name-nya ya, nama rute. Kalian boleh menamai terserah begitu ya. Kemudian di sini root time-nya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa root root time-nya ini bisa menggambarkan misalnya waktu perpindahan dari satu proses ke proses lain, misalnya seperti itu. Jelas ya. Terus misalnya kan antara satu lokasi pengerjaan misalnya pemotongan dengan pengecatan itu misalnya ada waktu waktu transportasinya 5 menit, 10 menit gitu, atau misalnya mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Nanti kalian tinggal isikan di sini ya. Nah, dengan kata lain, kalau memang kondisi di sistem real yang kalian amati seperti itu, ya kalian berarti harus mencatat waktu transportasi dari satu proses ke proses yang lain itu memang selalu 5 menit gitu, atau misalnya selalu 10 menit, atau misalnya merupakan suatu random variable yang mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Nanti kalian isikan di sini. Unitnya bisa menit, bisa detik, bisa hari, dan seterusnya. Ya, gitu. Paham ya? Ini root time-nya. Nah, kalau root time-nya itu kalian set 0, ya, 0, berarti dengan kata lain, ini sama dengan konektor. Ya. Berarti kalau konektor tadi kan, yang saya jelaskan bahwa kalau kita menggunakan konektor, itu kan berarti kita menganggap bahwa setelah selesai di satu proses tertentu, maka produk tadi langsung diproses di proses berikutnya. Itu kalau kita pakai konektor. Berarti kita menganggap bahwa nggak ada jeda waktu ya. Misalnya yang diakibatkan karena transfer time atau transportation time dan seterusnya. Betul? Nah, yang berikutnya di root ini itu ada yang kita sebut dengan destination type ya. Destination type. Nah, destination type itu nanti kita gunakan untuk menunjuk bahwa setelah dari rute 1 ini saya harus kemana, proses ini harus kemana. Jadi nanti bisa type-nya itu station, by sequence, attribute, atau expression. Nah, nanti yang mau saya kenalkan di sini itu adalah yang station dan by sequence. Nah, kalau kalian mendengar istilah by sequence, sebenarnya sudah bisa langsung menebak ya, bahwa kayaknya ini cocok nih nanti kalau digunakan pada studi kasus job shop. Karena pada job shop itu kan sequence-nya bisa berbeda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Nah, berarti di sini kita muncul satu istilah yang kita sebut dengan station. Nah, station itu apa? Station itu apa? Nah, sekarang saya mau jelaskan. Baru sekarang kita masuk ke yang penjelasan station. Nah, station ya. Jadi modul station itu terdapat dalam template advanced transfer. Ya. Station itu menggambarkan lokasi atau tempat. Ya. Bedakan dengan konsep proses
dan resource. Ya, jadi station itu merujuk pada satu lokasi atau tempat. Kalau proses kan activity-nya ya, paham? Kalau proses kan activity-nya. Kalau resource itu kan ya sumber daya untuk melakukan aktivitas, betul? Nah, kalau station itu merujuk pada lokasi, tempat, ya, menunjuk pada lokasi, tempat nanti satu proses itu akan dilakukan, gitu. Nah, sekarang nanti yang perlu diperhatikan, perhatikan dalam memberi nama modul dan nama station, yang keduanya diakses untuk keperluan yang berbeda. Nanti saya jelaskan. Udah? Nah, berarti sekarang saya meng-create satu modul station. Di sini aja lah. Ini ya. Paham? Jadi station tadi merujuk pada apa? Tempat ya. Nah, jadi kalian mestinya sudah membayangkan tuh bahwa station dan proses ini ya, station dan proses ini sebenarnya apa ya? Satu kesatuan gitu ya. Jadi kalau saya menggambarkan itu seperti ini ya. Ini proses dan station seperti ini. Ya, activity-nya dilakukan di proses 1 misalnya. Kemudian merujuk pada lokasi ya, tempat gitu. Ya, tempat gitu. Setelah misalnya apa namanya? Kita mendefine satu rute itu menunjuk bahwa setelah ini saya harus ke stasiun 1 gitu. Terus di stasiun 1 begitu ya, di stasiun 1 itu ada proses misalnya untuk pemotongan. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Nah, nanti silahkan kalian juga mulai bisa apa namanya mencoba. Jadi kalian buat station seperti ini. Ya, kita klik ya station. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau tadi di rute 1, ya di rute 1 itu destination type-nya itu adalah stasiun 1, ya. Kemudian setelah ini itu stasiun 1 saya hubungkan dengan apa namanya? Saya hubungkan dengan proses 1 ya, dengan proses 1 itu artinya apa? Berarti artinya dengan kata lain itu kan entitas ya, di create 1 ini betul ya, pada saat kita menjalankan simulasi dia akan diproses di proses 1. Nah, kalau sekarang saya bandingkan dengan tadi yang saya gambar di awal, seperti ini. Ini ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Kan ya sama ya sebenarnya ya. Jadi dengan kata lain apa? Route dan station ini itu menggantikan apa? Menggantikan fungsi konektor. Jelas ya? Paham? Nah, ini saya hapus. Nah, gini. Lalu, saya juga meng-create lagi route, dan apa nih? Station ya. Ini, betul? Benar ya? Gini. Berarti, paham ya? Berarti dari mana? Proses 1 ke route 2-nya itu, setelah itu kita ke stasiun berapa? 2, dari stasiun 2 ini benar ya. Kemudian kita dispose. Nah, paham? Jelas ya? Nah, kalau model ini di run, itu nanti sama dengan model ini. Jelas? Ini sama. Paham ya? Nah, jadi kalau kalian perhatikan, ini sama nih. Ya, tetapi saya menggunakan modul route dan station. Nah, pemahaman tentang modul route dan station ini penting ya, sebelum nanti kita masuk ke studi kasus job shop. Sekarang kalau kita mau run,
Misalnya saya buat replikasinya 8 jam kali ya. Number of replication-nya 5. Ya, seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, itu kalau kalian menggunakan model yang pertama tadi, yang konsepnya flow shop gitu, dengan kalian merunning ini, mestinya hasilnya sama. Ya, seperti itu. Jelas? Itu tentang route dan station. Ya, nanti kalian bisa lihat reportnya ya. Ini kok nggak. Udah? Paham ya? Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya, sekarang misalkan ya, jadi ini reportnya, nanti kalian bisa lihat. Ini hasilnya mestinya sama dengan apa namanya, model pertama yang saya tunjukkan tadi. Jelas? Jadi walaupun model kalian itu atau kasus kalian itu flow shop, kalau misalkan antara satu proses dengan proses yang lainnya itu ada jeda gitu, kalian jangan gunakan konektor, kalian bisa gunakan route dan station. Paham ya? Nah, sekarang kalau prosesnya nggak satu, Bu, gitu. Misalnya setelah dari proses 1, itu saya ke proses 2 misalnya. Kira-kira gimana? Ya, saya tambahkan proses 2, begitu ya. Tambahkan proses 2, kemudian nanti ada station lagi. Betul? Nih, kalau saya punya 2 proses gimana? Berarti misalnya proses ini ya. Berarti saya misalnya punya 2 proses nih. Ya, misalnya proses 4 gitu. Terus urutannya setelah create proses 1, terus proses 4. Berarti caranya gimana? Caranya berarti kita lihat ya. Dari rute ini tadi kan langsung ke stasiun 2. Betul? Berarti sekarang kita juga meng-create apa? 1 station lagi ya. Ini 1 station seperti ini. Betul? Benar ya? Terus station 3 ya. Kemudian station 3 ini seperti ini ya, proses 4 seperti itu. Kemudian kita klik di sini apa? Route ke station 3. Paham ya? Route ke station 3. Kemudian setelah itu dari proses 4 itu kemudian ke dispose. Berarti kita create lagi route gini ya. Betul ya? Kemudian dari proses 4 tadi ke route, ini ke route seperti ini, ke route 3. Bentar ya. Bentar. Gini aja. Nah, gini. Aduh. Ini gimana? Bentar. Ya, sebentar. Mending gini aja lah. Nah, ini. Berarti ini apa namanya, dari route ke station 3 ya. Dari route 2 ke station 3. Kemudian seperti ini ya. Kemudian dari proses 4 itu saya selesai ke dispose. Nah, berarti saya create lagi route ya. Gini. Betul? Kemudian ini. Kemudian diklik. Dari route 4 saya ke stasiun 2. Nah, kalau seperti ini, nanti yang terjadi gimana? Yang terjadi setelah create ya, ini produk datang misalnya, dia diproses 1, kemudian dari proses 1, dia diproses ke stasiun 3. Nih, berarti diproses 4, kemudian
setelah itu baru didispose. Karena kalau kita run, nah kalian lihat urutannya ya, nih, gitu. Jelas ya? Paham? Jadi kalau apa namanya model ini, itu kalau kita kemarin sudah buat seperti ini. Kalau yang sudah kita buat, berarti ini ya, tuh berarti create, benar ya? Ada proses, ini, benar ya? Kemudian ada dispose. Nah, sama ini. Jelas ya? Paham? Paham ya? Nah, sekarang saya hapus. Mau saya lanjutkan atau mau dicoba dulu? Untuk yang konsep root dan station. Mau saya lanjutkan atau gimana? Saya lanjutkan. Lanjutkan ya. Atau mau dicoba dulu? Dicoba membuat yang root station untuk satu proses dan dua proses. Mau dicoba sebentar? Lanjutkan saja, Bu. Soalnya kan lanjut sama kayak lanjut yang ya. biasa tuh. Oke. Lanjut. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya dua produk, ya, dua produk. Kalau saya punya dua produk, ya saya create lagi toh seperti ini ya, toh. Saya create lagi, kemudian kalau apa namanya urutan prosesnya sama, nggak masalah, betul nggak? Kalau urutan prosesnya sama ya nggak masalah. Berarti dengan menggunakan sequence ini, ya, dengan menggunakan sequence ini, saya apa namanya sudah bisa mengerjakan dua produk tadi, create produk A dan produk B misalnya seperti itu. Nah, akan jadi masalah kalau misalnya apa? Yang produk yang kedua itu prosesnya proses 4 dulu baru proses 1. Paham? Paham ya? Jadi ini tadi sudah saya buat ini kali ya. Enggak. Ya udah. Berarti ini tadi sudah ya. Sudah, kemudian itu akan jadi masalah kalau misalnya apa? Akan jadi masalah kalau misalkan apa namanya? Urutan prosesnya berbeda. Kalau urutan prosesnya sama, ya tinggal kita create aja toh. Root ini ya. Gitu. Ya, misalnya kemudian kita create root ini. Kemudian rute 5, ini kan kalau dari rute 1 ke station 1 ya. Ya udah, ini dia langsung ke station 1. Sudah. Kalau seperti ini kita run. Ya, seperti itu. Ini nggak masalah. Karena apa? Dua produk ini, kita lihat ya, dua produk ini itu dia mempunyai urutan proses yang sama. Nah, sekarang kalau misalnya yang ini yang apa namanya produk yang kedua itu urutannya proses 4 dulu baru proses 1. Gimana? Gitu kan? Nah, maka kita menggunakan satu modul yang kita sebut dengan sequence. Jelas ya? Jadi, tadi urutannya kan root, station, gitu. Tapi kita lihat kalau misalnya produk kita itu mempunyai urutan yang berbeda, maka kita bisa menggunakan modul sequence. Ya, modul sequence. Modul sequence itu munculnya di mana? Munculnya di modul advanced transfer. Di advanced transfer. Kemudian kita lihat sequence. Gitu. Nih, kita lihat sequence. Ya. Bentar. Nah, ini. Gini ya. Jadi
kita lihat nanti untuk sequence. Ini untuk sequence. Nanti bisa dua cara ya. Kalian double klik di sini. Double click here to add new row. Nah, seperti ini. Lalu kita isikan. Kita punya berapa sequence? Ya, misalnya di sini karena produk 1 dan 2, terus produk 1 itu sequence-nya kan berarti proses 1 dulu baru proses 4. Terus sequence yang kedua, proses 4 dulu baru proses 1. Nah, berarti nanti kita definisikan. Caranya bisa dua ya. Kita klik yang tanda segitiga ini, nanti kita isikan. Namanya sequence 1. Nanti kita klik ya, sequence 1 itu step name-nya apa? Kemudian kita klik add. Ya. Terus kita klik entity sequence ya. Nih ya. Sebentar ya. Nah, ini kita klik yang, jadi ini sequence 1, kita klik yang ini, kemudian kita double klik, nah kemudian kita tulis, apa namanya, kita tulis urutannya mana, berarti stasiun 1, terus stasiun 3, kemudian stasiun 2, berarti kita tulis di sini stasiun 1, ya, kemudian stasiun 3, ya, kemudian stasiun 2. Ini stasiun 2 muncul ya, karena setelah itu kan didispose. Jelas? Nah, sekarang muncul nih, sequence 1, 3 row. Urutannya adalah stasiun 1, 3, 2. Terus sekarang kita punya sequence yang kedua, untuk produk yang kedua, yaitu apa nih? Urutannya stasiun 3, stasiun 1, kemudian stasiun 2. Nanti kita klik gini, urutannya stasiun 3, ini ya. Kemudian stasiun 3, stasiun berapa nih? 1, ini ya. Kemudian stasiun 2. Nah, seperti ini. Oke. Ya, berarti kita sudah meng-create sequence. Nah, lalu kalau setelah kita meng-create sequence, maka sekarang kita mau apa, Bis? Mengecek root-nya. Kan? Tadi kan kalau root-nya itu langsung apa namanya, destination-nya kan station. Benar nggak? Padahal sekarang kan masing-masing produk itu punya sequence yang berbeda. Maka nanti semua root-nya itu diganti by sequence. Di sini sudah kami tuliskan ya catatannya. Nih, yang sudah kami upload juga ya. Seperti ini. Jika memilih opsi by sequence, maka semua entitas harus didefinisikan sequence-nya dengan menggunakan modul assign, gunakan pilihan atribut entity sequence ya. Jika menginginkan perpindahan entitas tidak spesifik ke stasiun tertentu, tetapi berdasarkan urutan tertentu, gunakan pilihan destination type-nya by sequence. Jadi nanti root-nya itu apa namanya, by sequence. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti kita klik. Di sini kan destination type-nya masih apa? Masih station. Berarti nanti kita pilih yang by sequence. Terus kita klik OK. Terus yang ini kita klik by sequence. Ya, jangan lupa ya. Kemudian yang root ini juga tidak lagi station, tapi sudah by sequence. Jadi nanti mereka sudah di model yang kita buat itu sudah mengakomodasi bahwa kalau nanti yang akan yang akan diproses itu yang berasal dari create 5 ini, maka nanti urutannya akan berbeda dengan misalnya produk yang muncul dari create 1. Nah, ini juga by sequence. Nah, berarti satu tahap selesai. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak ya. Nah, nanti tahunnya kalau dari create 1 itu nanti sequence 1,
kalau dari create 2 sequence 2 gimana? Nah, kita sudah belajar kan satu modul kemarin. Satu modul yaitu modul apa? Assign. Betul nggak? Satu modul assign. Maka tadi sudah kami jelaskan juga di sini. Nih, sequence mana ya? Nah, ini root sequence mana ya tadi yang ada assign nih. Jika memilih opsi ini, ya, maka semua entitas harus didefinisikan sequence-nya dengan menggunakan modul assign. Gunakan pilihan apa? Entity, atribut entity, dot sequence. Berarti kita mengassign satu modul, kita menambahkan satu modul assign untuk mengassign sequence pada masing-masing entitas. Nah, ini seperti ini. Bukan ini ya. Bentar. Mana ya? Tadi yang ada asli. Gini. Root station. Sebentar tadi. Oh, belum ada ya. Nah, berarti kita tambahkan apa namanya? Kita tambahkan nanti di sini modul assign. Nah, di basic proses itu kita berikan modul assign di sini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, ini ya. Nanti kita add seperti ini. Tipenya apa ayo? Tipenya atribut. Nanti kita klik atribut ya. Nanti mau diberi nama atribut 1 dan seterusnya nggak apa-apa. Lalu new value-nya itu kita klik apa? Sequence-nya. Ya. Sequence-nya seperti itu. Nanti kita klik coba build expression. Kita pilih kita klik build expression dulu. Build expression. Kita pilih yang bentar. Tadi ini rootnya benar ya, by sequence, betul. Kemudian kita assign, kita add, nanti tipenya itu atribut ya, atribut. Nah, atributnya nanti dipilih ya, yang entity.sequence. Nih, jangan lupa ya. Jadi sudah saya jelaskan sama urutannya assign, gini, assign, kemudian kita add, kemudian tipenya tadi atribut, kemudian di sini di atribut name-nya kita pilih yang entity.sequence. Klik. Nah, kemudian new value-nya itu kalian mau ketikkan tadi sequence 1, jangan lupa gini. Ya, tadi kan untuk yang entitas yang create 1 ini kan sequence-nya sequence 1, yang create 5 kan sequence 2. Kalian ketikkan seperti itu bisa. Jangan lupa jangan sampai salah ya. Tadi kan ada spesinya. Kalau seperti ini nanti error ya. Saya sudah coba, kalau salah ini ya error. Gitu. Seperti ini bisa. Atau nanti kalian klik kanan build expression. Ya, build expression kalian pilih yang sequence. Ya, ini sequence name-nya kan sequence 1. Cuma nanti yang di sini itu harus diganti ya, jangan MSQ. Ini bisa seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jelas? Terus untuk yang create 5 juga di sini assign gitu. Kemudian kita klik add. Jangan lupa pilih atribut, kemudian entity.sequence ya. Kemudian new value-nya kan sequence 2 gini ya. Jelas? Coba kita lihat. Sudah semua ya. Entity sequence 1 sudah, rutenya by sequence sudah ya. By sequence ini by sequence. Oke. Berarti sekarang kita tinggal hubungkan ya. Ini benar ya. Kemudian kita
klik seperti ini. Dah, kemudian kita cek, jangan lupa ya, kemarin kalau saya mengecek tugas kalian itu beberapa banyak yang masih belum pas ya untuk menentukan run setup-nya ini ya. Ada yang replication length-nya itu tidak sesuai gitu, misalnya beroperasi, suatu perusahaan beroperasi 2 shift, nanti di sini replication-nya sampai 24 jam misalnya, seperti itu kan nggak pas ya. Kemudian replication length-nya itu nanti dicocokkan dengan outcome ya, output ya, ukuran performansi dari sistem. Kalau misalnya rata-rata profit bulanan gitu ya, berarti replication length-nya ya jangan dalam jam, berarti 30 hari kan, seperti itu ya. Ini sekalian feedback yang tugas kemarin ya, ini banyak yang belum pas. Saya klik, kemudian saya run. Ya, seperti itu. Ya, ini kalau mau dilihat hasilnya, ya dilihat hasilnya. Jelas ya? Nah, ini yang baru saya jelaskan tadi, itu kan dengan kata lain apa? Kalau nanti studi kasus kita itu job shop, maka dengan konsep yang sama yang sudah saya jelaskan, itu kalian kalian mestinya sudah bisa memodelkan. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Jadi seperti itu. Jadi kalau urutan proses pengerjaannya itu berbeda, maka kita meng-create sequence. Kemudian untuk meng-assign ya sequence itu pada entitas yang mana gitu, kita gunakan modul assign. Berarti ini contoh model job shop sederhana ini. Berarti modul yang saya gunakan root, station, kemudian root, station, kemudian sequence dan assign. Gitu. Lalu kalau saya mereview sebentar ya tadi, bedakan station, proses dan resource ya. Nah, kalau misalnya untuk mengerjakan proses ini ada 2 resource, misalnya ini pengecatan proses 4, ada 3 tukang cat misalnya. Ya. Itu nanti kita setnya di sini. Oh ya, tadi kan saya masih delay ya. Tadi kan mestinya says delay release ya, sama seperti kemarin. Nah, ini kita kemudian tambahkan add resource-nya namanya tukang cat misalnya ya, ditulis di sini tukang cat misalnya. Seperti itu. Ya. Tukang cat. Nah, tukang catnya jumlahnya misalnya 5 misalnya. Gimana caranya ngubahnya ya? Kemarin kita sudah belajar capacity toh. Ya toh. Nih di basic process. Di basic process yang resources ya nih. Resources tukang cat kapasitinya 2. Nah, nantinya di sini. Ya, selebihnya sudah kita pelajari semua ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Mungkin untuk yang pengantar untuk modul root, station, kemudian root, sequence dan assign itu sampai di sini. Nah, setelah itu kalian mengerjakan soalnya nih. Ya, sebuah pabrik beroperasi secara job shop, memproduksi 3 macam tipe produk dengan strategi pemenuhan ordernya make to order. Produk segera dimulai jika ada order yang datang. Laju kedatangan order terdistribusi eksponensial dengan rata-rata 1 hari, ya. Terus jenis produknya T1, T2, T3, komposisinya itu 20%, 30% dan 50%. Pastinya kalian udah bisa ya, kalian udah belajar. Terus ada 3 macam proses, turning, milling, dan grinding. Terus untuk masing-masing produk itu berbeda ya urutan pengerjaannya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi yang lain diasumsikan terdistribusi uniform antara 5 sampai 10 menit. Pabrik beroperasi selama 2 shift per hari atau 16 jam. Nah, sekarang tolong dicoba ya.
buatlah model simulasi dari kasus job shop tersebut.